semua, kembali lagi bersama saya Rona Elina Pardede SPD, peserta Latsar 2021 Angkatan 53 Kelompok 4 dengan pengampu materi Ibu Nur Ramayana Siregar SEMSI dan penyelenggara LPP Agro Nusantara Wilayah Medan dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas mind map dari anti korupsi. Pada materi anti korupsi, kita akan mempelajari modul 1, yaitu sadar anti korupsi. Pada modul sadar anti korupsi, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Dan dari bahasa Yunani, corruption, yang artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, dan curang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari korupsi, dari mind map ini, kita juga akan membahas manfaat belajar anti korupsi. Yang pertama, mampu menjelaskan berbagai dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang kedua, memahami pengertian korupsi. Yang ketiga, mengetahui delik-delik tindak pidana korupsi. Yang keempat, memiliki niat, semangat, dan komitmen melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, membuat impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Dari mind map ini juga kita akan membahas 7 jenis korupsi. Di antaranya 1. Korupsi transaktif. 2. Korupsi ekstroaktif. 3. Korupsi investif. 4. Korupsi nepotistik. 5. Korupsi autogenik. 6. Korupsi suportif. Dan yang ketujuh, korupsi defensif. Pada mind map sadar anti korupsi, kita juga akan membahas dampak perilaku tindak pidana korupsi yang meliputi 1. Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. 2. Harga infrastruktur lebih tinggi. 3. Korupsi menurunkan investasi. 4. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. 5. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi. Pada mind map sadar anti korupsi, kita juga akan membahas tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun 7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan jabatan. 6. Benturan kepentingan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pada materi sadar anti korupsi, kita juga akan membahas niat, semangat, dan komitmen anti korupsi yang meliputi spiritual accountability, niat baik, visi misi baik, dan usaha dan hasil terbaik. Dan pada mind map sadar anti korupsi, kita juga akan mengetahui bagaimana Indonesia bebas dari korupsi. Tentu dengan upaya yang harus dilakukan adalah korupsi harus dikendalikan dan organisasi dan pilar dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Pada materi anti korupsi, kita juga akan membahas bagaimana semakin jauh dari korupsi. Tentu yang pertama dilakukan adalah penanaman nilai dan integritas yang meliputi 1. Kesediaan, 2. Identifikasi, dan yang ketiga internalisasi. Yang kedua, tuntas integritas. Tentu harus memiliki faktor manusia sebagai kunci pendorong pemberantasan korupsi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi nilai dasar anti korupsi yang meliputi 9 nilai anti korupsi, yaitu 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil.
Pada mind map ini, kita juga akan membahas peran tuntas integritas yang meliputi 1. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas. 2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan yang ketiga, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Pada mind map sadar anti korupsi, kita juga akan mempelajari bagaimana membangun sistem integritas. Ada 3 cara dalam membangun sistem integritas, yaitu yang pertama, seeding of integrity, yang meliputi 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi, yaitu 1. Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. 2. Koruptor menggoda biasanya pada saat sepi dan rahasia. Dan yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Cara yang kedua dalam membangun sistem integritas yaitu sistem integritas organisasi yang meliputi 1. Leadership risk, yang kedua iklim etika yang kuat, dan yang ketiga kematangan praktek sistem. Dan cara yang terakhir dalam membangun sistem integritas yaitu reframing culture yang meliputi 7 aspek penting, yaitu 1. Semangat ketakwaan pada Tuhan, 2. Semangat keikhlasan dan ketulusan, 3. Semangat pengabdian dan tanggung jawab, 4. Semangat menghasilkan yang terbaik, 5. Kekeluargaan, 6. Semangat keadilan dan kemanusiaan, dan yang ketujuh, semangat perjuangan. Demikianlah mind map dari anti korupsi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.